Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih sampai pada huruf Ain. Faqala al-muallifu rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabu ummati, siksaan untuk umatku, maksudnya umat Islam, adalah fi dunyaha, di dunianya. Artinya umat Islam ini kalau punya dosa-dosa, maka oleh Allah dikasih musibah-musibah sebagai ganti dari siksa besok di neraka. Sehingga besok di akhirat sudah tidak disiksa di neraka karena sudah disiksa di dunia. Apakah berarti tidak ada orang muslim yang masuk neraka? Ada. Terus bagaimana dengan hadis ini? Maka maksudnya adzabu ummati, siksaan untuk mayoritas umatku, ya tidak semua. Karena ada sebagian umat Nabi yang tidak disiksa di dunia, tapi siksanya besok di akhirat. Karena itu kalau kita dapat musibah, sakit dan sebagainya, terimalah dengan lapang dada, itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Berikutnya 412, azabul qabri, siksaan kubur itu adalah hakun, kebenaran, artinya betul-betul ada. Faman lam yu'min bihi, maka barang siapa yang tidak beriman adanya siksa kubur, udziba, dia pasti disiksa di dalam kuburnya. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya betul-betul siksa kubur ada. Kalau kita sholat kan, di akhir sholat kan pasti berlindung dari siksa kubur kan, berarti itu betul-betul ada siksa kubur. Dan di sini diceritakan oleh Imam Munawi contoh-contoh bukti adanya siksa kubur dari cerita-cerita para ulama. Misalnya kata Ibnul Madini, ini seorang ulama, gurunya Imam Bukhari. Pada suatu hari saya duduk di samping kubur. Kemudian saya mendengar suara isakan tangis. Ketika saya dekati kuburan, semakin terdengar. Ternyata ada suara mengatakan, kuntu asum, kuntu usolli. Aduh, saya dulu padahal di dunia juga puasa Ramadan, juga sholat. Kenapa masih disiksa? Akhirnya beliau itu gemeter mendengar suara begitu, Pak. Kemudian dia panggil orang-orang yang ada di situ. Kemudian mereka disuruh mendengar. Ternyata semuanya mendengar. Jadi ini cerita susah didustakan, Pak. Yang menceritakan ulama Ibnul Madini. Terus yang mendengarkan semua orang-orang yang ada di kubur itu. Akhirnya beliau pulang ke rumah sakit demam sampai 2 bulan karena mendengar siksa kubur tadi. Ini satu cerita ya. Cerita yang lain lagi disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia mengatakan, suatu hari saya di kuburan mendengar suara ta'awuhan aziman, mengeluh yang dahsyat. Akhirnya dia mendengarkan. Ternyata betul-betul ada suara. Kemudian dia tanya kepada orang-orang, ini kuburannya siapa? Karena terdengar suara orang mengeluh tadi. Ternyata disampaikan oleh orang-orang, ini orang yang kuburan yang kamu tanyakan ini, dia orang suka ke masjid, suka sholat, jadi ahli masjid, ahli sholat.
dan tidak banyak bicara Pak, diam orangnya, nggak banyak ngomong. Sayangnya satu, dia melakukan riba, pinjam uang di bank atau misalnya meminjamkan uang kepada orang terus ngambil riba, sama aja kan. Kalau kita pinjam dari bank berarti kita ngasih riba kepada bank, sama. Akhirnya disiksa di kubur. Meskipun ahli sholat, ahli masjid, ahli diam, tapi ahli riba disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi cerita-cerita itu disampaikan oleh para ulama sehingga tidak bisa atau susah untuk kita mendustakan cerita tersebut. Berikutnya 413, uramatus sobi, nakalnya anak kecil fi sirrihi, pada saat kecilnya, itu adalah ziyadatun, menambah fi aklihi, pada cerdasnya, fi kibarihi, pada masa dewasanya nanti. Jadi kalau ada anak nakal itu tidak usah susah Pak, oh ini calon wong cerdas ini. Tapi hadisnya dhaif Pak, karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi konon memang anaknya para kiai nakal-nakal, beling-beling, konon loh Pak. Saya tidak pernah menyeleksi seluruh anaknya kiai. Tapi saya punya teman Pak, ketika di Lamongan itu saya mondok di sana, anaknya Pak Kiai ini ya sebenarnya tidak nakal, tapi rotok nakal. Kadang-kadang pas malam ini mestinya belajar bersama, dia ngilang. Karena ngilang oleh Pak Kiai kita disuruh cari. Semua udah cari Pak, ada yang cari ke pasar, ada yang cari ke sana kemari, nggak ketemu. Ternyata dia sembunyi di atas genteng. Kapan ketemu kalau di atas genteng Pak? Nah, kemudian ditanya, ngapain di atas genteng? Oh, olahraga berbelan katanya. Aneh-aneh woy. Itu pas jam belajar malam. Ya rotok nakal begitu. Tapi sekarang jadi kiai Pak. Melanjutkan bapaknya kemarin. Berikutnya 414. Moral Islam, tali Islam, wa qawaiduddin, dan kaedah-kaedah agama itu salasatun, ada 3. Alaihinna, di atas 3 tadi, ussisal Islam, dipondasikan agama Islam. Mantaroka, barang siapa yang meninggalkan wahidatan minhunna, satu saja dari 3 itu, fahuwa, maka dia itu biha, dengan sebabnya, kafirun, menjadi kafir. Halalud dami, halal darahnya, alias boleh dibunuh karena murtad. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Siapa yang tidak mau mengucapkan syahadatain berarti kafir. Yang kedua adalah as-salatul maktubah, orang yang tidak sholat fardu maka berarti kafir. Yang ketiga shaum Ramadan, orang yang tidak puasa Ramadan berarti kafir. Tetapi hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa kita mengkafirkan orang dengan sebab meninggalkan puasa Ramadan. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan statusnya apa? Muslim fasik. Jadi ada muslim yang baik, ada muslim yang fasik, ada orang kafir. Kalau meninggalkan puasa Ramadan itu statusnya yang tengah dari muslim fasik. Meninggalkan sholat 5 waktu bagaimana? Sama juga muslim fasik. Kecuali kalau dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, nah itu jadi kafir karena dia mengingkari kewajiban sholat yang sudah disepakati seluruh umat Islam. Berikutnya 415. Uri jadi dinaikkan terhadapku, yaitu ketika Isra Mi'raj. Hatta sehingga zahartu, saya naik di mustawan, pada satu tingkatan. Asma'u fihi, yang saya mendengar pada tingkat tadi, sharifal aqlam, suara pena-pena. Pena kalau nulis itu kan terdengar suaranya Pak. Ini penanya siapa? Penanya para malaikat. Jadi malaikat di atas langit sana itu menulis apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditulis. Ini hadis riwayat Bukhari sahih, dan ini dalil bahwa Nabi betul-betul sudah naik ke langit dengan badannya. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isra Mi'raj itu bil badan war ruh, dengan badan dan roh. Karena sebagian ahli bid'ah mengatakan Isra Mi'raj itu tidak dengan badan, itu hanya roh saja. Nah, itu tidak benar.
Adapun hadis yang mengatakan atau ucapan yang mengatakan as-salatu, salat itu adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang beriman, ini bukan hadis, Pak. Meskipun populer, biasanya populernya ini di majelis-majelis teman-teman kita jemaah tabligh. Tapi sudah dijelaskan oleh guru kami Syekh Uzairan, ini kepala suku di Magetan jemaah tabligh, beliau mengatakan ini bukan sabda Nabi SAW. Ya, meskipun populer di pengajian-pengajian, tapi itu bukan sabda Nabi. Berikutnya 416, arsyun. Arsyun atau arisun di situ. Arsyun, tidak ada ya-nya. Arsyun, naungan ka arsy Musa, seperti naungannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tidak mau Masjid Nabawi dibangun megah, nggak mau. Beliau pengennya hanya bangunan sederhana yang ada atapnya sederhana, seperti tempatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dulu, seperti itu juga. Maka silahkan panjenengan lihat Masjid Nabawi, sangat sederhana, temboknya sederhana, atapnya sederhana, dan yang diatapi itu tidak seluruh masjid, Pak. Bagian depan saja yang biasanya digunakan sholat oleh para sahabat. Di bagian belakangnya, bagian tengahnya itu masih terbuka langit. Makanya kalau turun hujan, ya Masjid Nabawi jadi becek karena masih tanah dan tidak diatapi seluruhnya. Silakan lihat di YouTube, ada gambar replika Masjid Nabawi yang digambarkan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ulama dari Madinah. Jadi beliau membaca hadis-hadis Nabi, setelah itu beliau gambarkan Masjid Nabawi kayak apa sesuai dengan hadis-hadis tersebut. Berikutnya 417, Uridu alai arada, telah menampakkan alaiya kepadaku Rabbi pemeliharaku. Arada telah menawarkan, ya, menawarkan alaiya kepadaku Rabbi pemeliharaku. Menawarkan apa? Liyaja'ala, untuk menjadikan li bagiku batha, kerikil-kerikil Makkah, di kota Makkah, zahaban, sebagai emas. Fakultu, maka saya pun mengatakan, la, tidak, ya Rabbi, wahai Rabbku. Walakinni, akan tetapi saya ini asba'un, saya kenyang yauman, satu hari, wa aju'u, dan saya lapar yauman, satu hari. Fa idza ju'tu, apabila saya lapar, tadarra'tu, saya pun merendahkan diri, ya, merengek-rengek, ilaika, kepadamu, wa dzakartuka, dan aku pun zikir, ingat padamu. Wa idza syabi'tu, adapun kalau saya kenyang, hamidtuka, aku pun memuji engkau, wa syakartuka, dan bersyukur kepada engkau. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun maknanya sahih, bahwasanya Nabi itu tidak mau menjadi orang kaya, karena banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Contoh yang paling gampang, sabda Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, kumpulkan saya dalam kelompok orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mau jadi orang kaya. Meskipun pemasukan beliau banyak, tapi segera dilepas dan dikeluarkan supaya tidak ada kaitannya dengan harta. Itu bedanya kita dengan Nabi, kan. Kalau kita dapat harta kan disimpan, Pak. Kalau beliau dapat harta dilepas supaya tidak berkaitan dengan harta. Ya nggak apa-apa, memang iman kita masih segitu, ya, tidak ada masalah dan tidak ada dosa. Yang penting kalau sudah nisab, zakatnya dikeluarkan, selesai. Berikutnya 418, Uridu, telah dihadapkan alaiya, kepada saya, awwalu thalathatin, pertamanya 3 orang, yadkhulunal jannah, yang mereka itu masuk ke dalam jannah. Dalam riwayat yang lain itu bukan thalathah tapi thullah. Kalau thullah itu suatu kelompok. Wa awwalu, dan awal thalathatin, 3 orang, yadkhuluna, yang masuk an-nara, ke dalam neraka. Kemudian dirinci. Fa amma, adapun awwalu thalathatin, pertamanya 3 orang, yadkhulunal jannah, yang masuk ke dalam jannah. Yang pertama adalah fasyahidu, orang mati syahid
dimuliakan oleh Allah, segera masuk jannah. Meskipun hadis ini dhaif ya, tapi dalam hadis yang sahih disebutkan orang syahid tidak dihisab, Pak. Nah, berarti ya langsung masuk ke dalam jannah. Yang kedua, wa mamlukun, dan budak ahsana, yang dia itu memperbagus ibadat rabbih, ibadah kepada pemeliharanya yaitu kepada Allah, wa nasaha, dan dia berbuat baik li sayyidih, kepada majikannya, tidak menipu majikan dan sebagainya, maka pahalanya double 2. Yang ketiga, wa afifun, dan orang yang menahan diri dari kemaksiatan dan keharaman, wa muta'affifun, dan dia berusaha untuk menahan diri. Orang yang menahan diri dan berusaha untuk menahan diri. Jadi setiap ada perbuatan maksiat dia berusaha untuk tidak melakukannya, sehingga itulah yang dimaksud muta'affif, jadi memaksakan diri untuk melakukan hal tersebut. Wa amma adapun awalnya salasatin, 3 orang yadkhuluna nara, yang masuk ke dalam neraka adalah satu, fa'amirun, seorang pemimpin, musallatun, yang dia itu diberi kekuasaan, maksudnya dia orang yang diberi kekuasaan tapi kemudian jauh atau dolim. Di situ musallat apa musallid? Musallat ya. Yang kedua adalah wadhu sarwatin, dan orang yang memiliki kekayaan, min malin, dari harta, tetapi la yuaddi, dia tidak menunaikan haqqallahi, haknya Allah, fi malihi, pada hartanya, zakat nggak dikeluarkan, silaturahmi dan kepada kerabat-kerabatnya yang membutuhkan tidak dilakukan. Yang kedua, wa fakirun, dan seorang fakir, fakhurun, yang membanggakan diri atau sombong. Jadi ini keterlaluan, Pak. Orang fakir itu mestinya tawadhu, mau membanggakan apa, tapi ini fakir malah sombong. Nah, hadis ini memang dhaif ya. Tapi kita temukan hadis yang mirip, tidak sama betul tetapi mirip. Mari kita tampilkan yang miripnya, yaitu sabda Nabi SAW, salasatun, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dari dosa, tidak diperhatikan oleh Allah, dan mereka pasti dapat siksa yang menyakitkan. Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, raja yang dusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Artinya apa? Orang tua itu mestinya tidak perlu zina, sudah mau mati zina gimana? Raja itu mestinya tidak bohong, dia sudah berkuasa, ngapain bohong? Kalau orang tidak punya kekuasaan, dia bohong, kemudian supaya dia selamatkan masih wajar, meskipun tetap nggak boleh. Kemudian orang sombong, orang miskin sombong, apanya yang mau disombongkan? Kalau orang kaya sombong kan wajar, Pak, meskipun tetap haram ya. Nah ini sudah miskin sombong lagi. Nah makanya Allah murkanya banget kepada 3 orang tersebut. Ini mirip dengan hadis yang kita baca ini tadi, amirun musallat, sudah menjadi penguasa, dolim lagi. Nggak perlu dolim, kamu sudah berkuasa, mau mengatur apapun kamu bisa, nggak perlu dolim. Berikutnya 419, uridat, dihadapkan, alayya, kepadaku, al-jannatu, surga, wan naru, dan neraka, anifan, tadi maksudnya ketika sedang sholat gerhana. Makanya pas sholat gerhana itu Nabi maju-maju, ingin mengambil buah surga yang terlihat, dan beliau mundur-mundur karena ketakutan melihat api neraka yang menjilat-jilat. Di mana melihatnya? Fi urdi, pada tengah-tengah hadzal haiti, tembok ini, tembok masjid. Falam ara, maka saya tidak pernah melihat kal yaumi, seperti hari ini, fil khairi, dalam masalah kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Artinya kebaikan yang paling indah dilihat Nabi saat itu. Nah, berarti tidak ada yang lebih indah daripada surga. Keburukan yang sangat buruk ya pada saat itu, yaitu ketika melihat neraka. Walau ta'lamun, seandainya kalian mengetahui ma'a'lamu, apa yang saya tahu, la dhahiktum, niscaya kalian tertawa qalilan, sedikit, wala bakaitum, dan niscaya kalian akan nangis katsiran, banyak. Nah, sayangnya kita ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi. Makanya kita itu sering ketawa-ketawa, seperti anak-anak tadi, sholat malah ketawa-ketawa. Nah,
Akhirnya Ustadz Ari bilang, sholatnya batal, diulang lagi. Ya memang sholat kalau ketawa batal sholatnya. Jadi adik-adik hati-hati ya, kalau sholat jangan ketawa, batal. Sholat guyu ngakak, batal. Kalau sholat tersenyum masih belum batal. Ada anak lucu, kita sedang sholat, dia berbuat lucu. Nah, kita senyum, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak batal sholatnya. Kalau sampai keluar suara ketawa, apalagi ngakak, wah ngakak, itu batal suaranya. Ini bukan sholatnya yang batal, suaranya yang batal. Berikutnya 420. Uridat dihadapkan alaiya padaku umatku, maksudnya umat Islam. Bi'amaliha dengan amal-amalnya, hasaniha ada yang baiknya, wasayyiha dan ada yang jeleknya. Jadi amal kita itu ditampilkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ora itu maka saya lihat fi mahasini pada bagus-bagusnya amaliha, amal-amalnya umatku adalah imatatu menyingkirkan al-adza gangguan antarikin dari jalan. Karena itu kalau melihat kerikil di jalan singkirkan Pak, itu ada pahalanya Pak. Plastik di jalan singkirkan Pak, karena bisa bikin kepleset orang. Dan para ulama mengusulkan kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi bersabda cabang iman ada 70 sekian, yang paling atas la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah berarti kita gabungkan antara atas sama bawah. La ilaha illallah singkirkan. Yang belum pernah menyingkirkan gangguan dengan tahlil silahkan nanti cari gangguan di jalan, singkirkan dengan tahlil. Botol di tengah jalan itu mengganggu, maka disingkirkan dengan tahlil. Wara itu dan saya melihat fisayyi pada jeleknya amaliha, amal-amal umatku adalah an-nukhaatu, dahak atau ludah fil masjid, di dalam masjid, lam tudfan, tidak ditimbun. Zaman dulu masjidnya masih tanah, nah sehingga kalau ada dahak di masjid ya ditimbun dengan tanah supaya tertutup. Kalau sekarang ditimbun dengan tanah ya tambah kotor, jadi harus dibersihkan. Nah menurut para ulama bahwa pelaku yang mengeluarkan dahak di masjid dengan orang yang melihat tapi diam saja, dosanya sama. Jadi kalau ada orang meludah di masjid, kita lihat dan kita diam, sama dosa. Maka harus nahi mungkar. Jangan jangan meludah di masjid. Kalau kita biarkan, ya, dosanya bareng-bareng. Satunya dosa melakukan, mengotori masjid, satunya dosa membiarkan orang mengotori masjid. Hadis ini sahih ya, riwayat Muslim. Berikutnya uridat dihadapkan alaiya kepadaku ujuru pahala-pahala umatku yaitu umat Islam. Hatta sehingga al-qadhati, kotoran kecil. Kotoran kecil contohnya apa? Misalnya potongan kuku. Yukhrijuha yang telah mengeluarkannya ar-rajulu seseorang minal masjid, dari masjid. Nah itu ada pahalanya Pak. Sehingga kalau kita sholat ada karpetnya gini, setiap ada kotoran diambil Pak, masukkan di kantong, pahala itu. Panjenengan masukkan 10, dapat pahala 10 kali 10. Wa uridat dan dihadapkan alaiya padaku dzunubu, dosa-dosanya umatku. Falam ara maka aku tidak melihat dzanban satu dosa a'zama yang lebih gede min daripada suratil Quran, surat di dalam Al-Quran, au ayatin atau satu ayat utiyaha yang telah diberi ayat tadi, rajulun seseorang, maksudnya sudah pernah hafal, summa kemudian nasiyaha, dia melupakannya. Bukan lupa loh Pak, kalau lupa itu enggak disiksa, melupakan. Apa bedanya lupa dengan melupakan? Kalau lupa itu orangnya masih suka ngulangi Quran tapi lupa. Nah itu biasa, namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tapi kalau melupakan itu artinya sudah nggak pernah ngulangi lagi. Makanya para ulama ketika menafsirkan hadis ini mengatakan taraka mu'ahadataha, tidak mau mengulang-ulang Quran. Kalau masih mengulang-ulang, lupa nggak apa-apa. Seperti saya ini termasuk yang lupa banyak Pak.
Karena dulu tahun 2008 itu lulus 30 juz. 2008 ya. Nah sekarang 2026, tinggal berapa? Nggak tahu saya. Pokoknya sudah nggak hafal lagi. Karena fokusnya sudah lain. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Berikutnya 22. Uridat telah dihadapkan alaiya padaku umatku al-barihata tadi malam. Lada di hadapan hadhil hujrah, kamar ini. Hatta sehingga la'ana sungguh saya ini a'rafu lebih mengetahui, mengenali birrajuli minhum dengan seseorang dari mereka min daripada ahadikum kenalnya salah satu kalian bisahibihi terhadap sahabatnya. Kenapa? Karena suwiru mereka sudah digambarkan li bagi saya fitini di tanah. Jadi artinya apa? Nabi sudah tahu siapa-siapa umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini wajahnya dulu sudah dikenali Nabi, padahal kita belum lahir. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya diperselisihkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Di antara yang mensahihkan adalah Imam Diya. Pokoknya kalau ada hadis ditakhrij oleh Imam Diya berarti sahih menurut beliau. Imam Diya Al-Maqdisi ini seorang ahli hadis dari Suriah. Kitab hadisnya banyak, ada kitab Ahadits Mukhtarah 10 jilid kira-kira, hadis-hadis pilihan beliau isinya hadis sahih. Ada juga hadis fadilah amal karya beliau, ada juga hadis fadilah Quran karya beliau. Memang beliau ahli hadis ya, sehingga tulisannya tentang hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan yang dihadapkan kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya umat beliau, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, semua mereka itu gambarnya sudah ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini yang ngomong ulama ya, bukan hadis. Nah, dasarnya apa saya belum tahu. Berikutnya 23. Arafa orang ini sudah mengenali al-haqqa kebenaran li ahlihi untuk pemiliknya. Hadis ini termasuk hadis yang tidak diketahui maknanya atau susah dipahami maknanya kecuali kalau kita itu mengetahui sababul wurudnya. Jadi sebabnya itu ada seorang tawanan, Pak, diikat oleh Nabi SAW. Setelah diikat oleh Nabi, kemudian dia melihat suasana kaum muslimin, sholat di masjid dan sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, Allahumma atubu ilaika la ila Muhammad. Ya Allah, saya tobat kepadamu, tidak tobat kepada Muhammad yang mengikat aku. Oleh Nabi disuruh lepaskan orang ini. Kenapa? Arafal haqqa li ahli. Dia mengenali hak bagi pemiliknya. Al-haq di sini lebih tepatnya diartikan hak. Artinya apa? Yang berhak kita tobat kepadanya memang Allah. Jadi tobat dia hanya maunya kepada Allah. Tobat kepada Muhammad, minta maaf kepada Muhammad saya nggak perlu. Salahku itu padamu ya Allah. Saya menjadi orang kafir itu salahku padamu. Nah sekarang saya tobat padamu, saya jadi muslim. Saya tidak perlu tobat kepada Muhammad, tidak perlu minta maaf kepada Muhammad. Yang penting kamu ampuni saya masih diikat Muhammad, rapopo. Yang penting saya sudah kamu ampuni dosa-dosanya. Nah justru oleh Nabi malah disuruh untuk dilepaskan. Ini orang mengetahui hak terhadap apa bagi pemiliknya, yaitu Allah lah yang berhak untuk kita itu bertobat kepadanya. Tapi hadis ini memang derajatnya diperselisihkan. Dan hadis ini mengingatkan kita ucapan Aisyah yang mirip dengan ucapannya ini. Ketika Aisyah dituduh berzina, ya kan? Kemudian turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan zina. Begitu turun ayat disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka ibunya Aisyah mengatakan, berdirilah wahai Aisyah, peluklah Nabi atau sambutlah Nabi atau terima kasihlah kepada Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Ahmadullah, saya hanya memuji Allah yang menurunkan ayat ini. Tidak memuji kalian berdua wahai bapak dan ibuku, dan tidak memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu ketika Aisyah dituduh berzina, Nabi tidak membela Aisyah. Bapak ibunya juga tidak membela Aisyah.
Maka Aisyah tidak mau berterima kasih kecuali kepada zat yang membelanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mirip dengan kasus ini, nggak ada masalah ya. Jadi Aisyah memang sakit sekali hatinya ketika dituduh berzina, dan bapak ibunya diam tidak membela apa-apa ketika Nabi menasihati Aisyah, wahai Aisyah, kalau memang betul kamu berzina maka tobatlah, tapi kalau kamu tidak berzina tenang saja, nanti Allah akan membebaskan kamu. Nah, kalimat seperti itu kan belum membela, Pak, karena masih ada kemungkinan dia berzina, sehingga dikatakan kalau memang betul berzina tobatlah. Itu kalimat sudah menyakitkan hati Aisyah, sehingga dia merasakan tidak nyaman dengan kalimat seperti itu. Berikutnya 24. Araftu Ja'far, saya mengetahui Ja'far. Yang dimaksud Ja'far ini adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Fi rufqatin, pada suatu rombongan minal malaikati, dari para malaikat. Yubashiruna, mereka sedang memberikan kabar gembira ahla Bisyah, kepada penduduk Bisyah, ini nama satu tempat, bil matar, dengan adanya turun hujan. Jadi maksudnya Ja'far ini setelah dia mati di dalam perang Mu'tah, kemudian dia masuk surga bersama para malaikat. Nah, kemudian setelah masuk surga bersama para malaikat, mereka kemudian memberikan kabar gembira kepada penduduk Bisyah, di mana terjadi perang Mu'tah di situ, bahwasanya akan terjadi apa? Turun hujan. Ini hadisnya dhaif ya. Tetapi kita temukan hadis yang sahih bahwa Ja'far ini memang bersama para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, Ra'aitu Ja'far ibn Abi Thalib malakan. Saya melihat Ja'far bin Abi Thalib ini menjadi seperti malaikat. Yatiru fil jannah, dia terbang-terbang di dalam jannah ma'al malaikah, bersama para malaikat, bijanahain, dengan dua sayap. Kenapa Ja'far dikasih kemuliaan, diberi sayap? Karena tangannya putus gara-gara membela panji Nabi SAW. Jadi kalau bendera perang itu jatuh, itu kan dianggap kalah, Pak. Ini supaya benderanya tidak jatuh, dia pegang. Karena dia pegang, dipenggal itu tangan kanan. Dia bawa lagi dengan tangan kiri, dipenggal lagi. Akhirnya dia dekap dengan dadanya, akhirnya kemudian dia jatuh, tapi kemudian benderanya dibawa oleh yang lain. Nah, itu makanya diganti dengan sayap ini. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwa semua bekas-bekas ibadah itu dimuliakan oleh Allah. Tangannya terputus, kenapa? Karena jihad. Jihad itu ibadah. Nah, ini bekas ibadah ini, Pak, dimuliakan oleh Allah, kasih sayap. Dan banyak lagi hadis yang menunjukkan bahwa bekas ibadah dimuliakan Allah. Besok Ramadan kita puasa, muncul bau tidak enak, ini bekas ibadah. Bagi Allah lebih wangi daripada misik, ini dimuliakan. Berikutnya 25. Arafatu, lembah Arafah, kulluha, semua itu adalah mauqifun, tempat wukuf. Maksudnya apa? Tidak harus wukuf di tengah seperti saya, karena kalau semuanya wukuf di tengah ya nggak cukup tempatnya, Pak. Wartafi'u, dan menyingkirlah an batni Uranah, dari lembah Uranah. Kenapa? Karena lembah Uranah ini bukan termasuk dari Arafah. Jadi maksudnya jangan wukuf di Uranah, tidak sah, karena dia keluar dari area Arafah. Memang dia mepet Arafah, tapi bukan termasuk dari Arafah. Wa Muzdalifah, dan lembah Muzdalifah itu kulluha, semuanya adalah mauqifun, tempat wukuf. Wartafi'u, dan menyingkirlah kalian an batni Muhassir, dari lembah Muhassir. Maksudnya apa? Lembah Muhassir itu meskipun mepet dengan Muzdalifah, tapi dia bukan termasuk Muzdalifah. Jadi jangan wukuf di situ, tidak sah. Jadi di sini Nabi memberikan dua penjelasannya. Penjelasan pertama, wukuf di Arafah, wukuf di Muzdalifah tidak harus di tempat saya ini, bebas dimanapun, yang penting masih area Arafah dan Muzdalifah. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan batasannya. Batasannya Arafah itu sampai Uranah. Kalau sudah masuk Uranah, sudah bukan Arafah lagi.
Batasannya Musdalifah itu sampai Muhassir. Kalau sudah Muhassir, bukan Musdalifah. Nah, nanti silahkan dilihat di peta ya. Musdalifah, Muhassir, Mina. Jadi Muhassir itu pemisah antara Musdalifah dengan Mina. Nah, sehingga kalau sudah masuk Muhassir, sudah bukan Musdalifah lagi. Wa Mina, dan Mina kulluha, semuanya itu adalah manharun, tempat untuk menyembelih binatang. Jadi artinya tidak harus di tempat Nabi menyembelih, karena tidak akan cukup untuk semua orang. Karena itu dari hadis ini dibuat kaidah oleh para ulama, al-amru idza daqa ittasa'a. Urusan itu kalau sempit maka dilonggarkan oleh Islam. Sebenarnya kita itu disuruh oleh Nabi ibadah seperti Nabi, haji ya persis dengan Nabi. Tapi kalau semuanya wukuf di tempat Nabi kan nggak cukup, Pak. Nah, akhirnya ittasa, ya, hukumnya menjadi meluas, melonggar. Ya. Sama juga sekarang ini diperdebatkan tempat sa'i itu kalau tidak diperluas itu kan nggak cukup, Pak. Setiap tahun tuh bertambah terus orang yang haji. Akhirnya diperluas tempat sa'i itu, mas'a itu. Nah, muncul perselisihan pendapat dulu. Boleh enggak mas'a itu diperluas? Kalau diperluas berarti kan sa'inya jadi lebih jauh, tidak seperti dulu. Nah, para ulama kontemporer berdasarkan kaidah ini tadi, al-amru idza daqat tasa. Demikian juga berdasarkan hadis ini dan yang lain-lain, mereka akhirnya sepakat bahwasanya mas'a diluaskan, tempat sa'i diluaskan boleh. Nah, makanya dulu 2010 saya sa'i itu cepat, Pak. Karena belum diluaskan. 2024 saya sa'i jauh lama, antara Safa ke Marwah jauh. Kenapa? Udah diperluas, diluaskan dalam rangka supaya menampung banyak orang. Nah, seperti ini boleh karena gara-gara dhaqal amru, ya, perkaranya sempit. Demikian juga Masjid Nabawi, Masjid Mekah itu dulu kan sempit. Nah, sekarang masjidnya diperluas. Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita sholat di perluasan, itu pahalanya sama tidak dengan yang aslinya masjid dulu. Tapi kemudian sekarang sudah sepakat ulama bahwa hukum perluasannya sama dengan hukum aslinya. Al-badil kal asil. Demikian juga tadi idza taqal amrut tasa. Berikutnya 26, Arafatu, lembah hari Arafah. Itu adalah al-yaumu, satu hari, yu'arrifu, yang wukuf di Arafah, fihi, padanya, an-nasu, para manusia. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sebagian orang kan gitu, Pak. Puasa Arafah itu harus pas wukuf, ada wukuf di Arafah. Nah, itu enggak benar, karena hadisnya dhaif. Mau ada wukuf, mau tidak ada wukuf, pokoknya kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu berarti puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Maksud saya gini, kalau tanggal 9 Indonesia itu tidak sama dengan tanggal 9-nya Mekah, nah, maka silahkan puasa kita tanggal 9 meskipun tidak pas dengan wukuf adanya wukuf di Arafah, karena tanggal 9-nya beda. Indonesia dengan Mekah jaraknya kan jauh, sehingga tanggalnya bisa berbeda, melihat hilalnya bisa berbeda. Saya tampilkan di sini ya, definisi hari Arafah menurut para ulama kita. Kita kan bukan ulama, Pak. Nah, jadi manut ulama saja. Para ulama mengatakan yaumu Arafata, hari Arafah itu adalah al-yaumut tasi' min Dzulhijjah, hari tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi definisinya bukan hari ketika ada wukuf di Arafah. Lah hadis ini tadi gimana? Hadis ini tadi dhaif, karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi memang hari-hari itu udah ada nama-namanya oleh para ulama ya. Tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut hari Idul Adha, tanggal 11 disebut hari Al-Qor, menetap, karena orang-orang haji menetap. Meskipun tidak ada orang haji, tetap namanya nggak berubah, karena sudah jadi nama. Meskipun seandainya semua orang miskin tidak ada yang menyembelih korban, tetap namanya hari Idul Adha, hari Idul penyembelihan korban Idul Adha. Berikutnya 27, Arishan,
sesuatu yang dinaungi, ka'arishi Musa, seperti sesuatu yang dinaungi milik Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi maksudnya Masjid Nabawi nggak usah dibuat megah-megah, udah pokoknya ada tempat, ada naungannya, itu sudah cukup bagi saya. Ini jawaban Nabi ketika orang-orang ingin membangun Masjid Nabawi, kemudian mereka mengusulkan bangunannya megah. Nabi mengatakan enggak usah megah-megah, biasa aja, normal. Terus apa yang dibuat? Thumamun, tanaman thumam, wa khusyaibatun, dan kayu-kayu kecil. Maksudnya apa? Terbuat dari kayu, kemudian kayunya ini diikat dengan thumam. Thumam itu adalah tanaman kecil yang biasanya untuk mengikat kayu-kayu. Ya anggaplah sekarang misalnya padi ya sudah diambil gabahnya, kemudian tersisa tangkainya itu bisa untuk mengikatkan itu. Nah, seperti itu ya, normal ya. Atau kalau sekarang ya kita pakai kawat-kawat biasa, diikat saja pakai kawat, nggak usah gaya-gaya, nggak usah mahal-mahal. Kenapa? Wal amru, karena urusan itu, urusan maksudnya kematian, ajalu, lebih cepat min dzalika, dari hal itu. Jadi kita nggak perlu buat yang megah-megah. Kenapa? Karena kita mati, bangunan kita masih bisa dipakai. Jadi nggak perlu buat yang awet sampai 1000 tahun. Kita matinya lebih cepat daripada 1000 tahun tadi, itu maksudnya. Dan hadis ini derajatnya hasan, kata Syekh Albani. Berikutnya 28. Azamtu, saya bersumpah, ala ummati, kepada umatku, alla yatakallamu, bahwasanya mereka jangan bicara fil qadar, dalam masalah takdir. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah jangan kita bicara masalah takdir yang kita tidak mengetahui dalilnya, sehingga menyebabkan kita ragu-ragu terhadap takdir atau mengingkari takdir. Kaidahnya gini Pak, al-qadar sirrullah, takdir itu rahasianya Allah. Karena ini rahasia, tidak mungkin kita tahu. Jadi nggak usah dibahas sampai pelik, nanti malah kita bingung sendiri. Boleh bicara takdir, tapi tidak menyebabkan kita ragu terhadap takdir. Tapi kalau bicara masalah takdir sampai kita sendiri jadi ragu, nah stop, udah, jangan bicara lagi. Karena itu kalau ada orang bicara masalah takdir, tanya masalah takdir, sudah kita jawab, tidak puas-puas, tanya terus. Nah terakhir jawaban ini Pak, al-qadar sirrullah, takdir itu rahasia Allah, ngapain kamu pengen tanya terus? Gak mungkin tahu, gak mungkin. Ini sudah jadi rahasia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang tahu, siapapun juga. 29. Azamtu ala ummati, saya bersumpah kepada umatku, alla yatakallamu, supaya mereka tidak bicara fil qadar, dalam bab takdir, wala yatakallamu fil qadar, dan tidaklah bicara dalam masalah takdir, illa, kecuali syiraru ummati, orang-orang jelek dari kalangan umatku, fi akhir zaman, di akhir zaman. Orang-orang yang mengingkari takdir setelah membahas takdir itu disebut kelompok al-qadariyah, kelompok yang menafikan takdir. Rasul bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir itu adalah majusinya umat Islam. In maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit gak usah dijenguk dan kapok. Wa in matu fala tashhaduhum, kalau mati gak usah dihadiri jenazahnya, biar disolatkan oleh sesama mereka, ya, karena mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal termasuk dari rukun iman kepada takdir ini. Hadis riwayat Abu Dawud, hasan, kata Syekh Albani, meskipun ada juga yang mendhaifkannya. Terakhir pada pertemuan kali ini, azizun, berat, 'alallahi, bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ayyakhudha, bahwasanya Allah mengambil karimatai abdin, dua matanya seorang hamba muslimin yang beragama Islam, jadi dijadikan buta matanya. Thumma, kemudian yudkhiluhun nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Itu berat bagi Allah. Artinya apa? Kalau ada seorang muslim dibikin matanya buta oleh Allah, nah itu aman dari neraka.
Karena Allah keberatan kalau Allah itu sudah membuat dia buta di dunia, kemudian di akhirat dikasih neraka. Seolah-olah siksanya double, ya. Siksa dunia sudah buta, kemudian siksa akhirat masuk neraka. Tapi hadis ini memang secara sanad dhaif, Pak. Tapi kita temukan hadis yang menguatkannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karimataihi, bikarimataihi. Oh, salah tulis tadi. Bikarimataihi. Kok nggak ada lagi? Karimataihi. Nah ini hadis riwayat Tabarani. Qala Allah Ta'ala mengatakan, idza salabtu min abdi karimatai, kalau saya ambil dari hambaku kedua matanya, wa huwa bihima sabir, tapi dia sabar, tidak berkeluh kesah. Doninun, dan dia masih pelit terhadap matanya tadi, maksudnya dia masih butuh matanya tadi, masih suka dengan matanya tadi. Lam ardalahu bihima thawaban dunal jannah, saya tidak ridho pahala untuk dia selain surga. Idza hamidani 'alaiha, jika dia memujiku ketika mendapatkan musibah mata buta tadi. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Jadi orang yang buta, matanya dibikin buta, masuk jannah. Nah, berarti kalau masuk jannah tidak masuk ke dalam neraka. Karena di dunia, di akhirat cuma ada dua, ada kalanya surga, ada kalanya neraka. Tapi ada syaratnya tadi, syarat yang pertama adalah sabir, sabar. Berarti kalau tidak sabar, tidak termasuk. Syarat yang kedua, hamidani, memuji Allah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.